Oke. Pertama, silakan ibu-ibu tuliskan dampak langsung dan tidak langsung stunting itu di kertas yang saya udah bagikan tadi. Tadi masih ingat ya, dampak langsung itu apa? Silakan ditulis. Dampak tidak langsung itu apa-apa, silakan ditulis. Ya, sudah? Sudah ditulis? Ya. Oke, kalau sudah ditulis, coba siapa yang berani menempelkan? Caranya yaitu pertama, menempelkan dampak stunting langsung itu di batang pohon, di akar, di ujung batang pohon. Nah, itu dampak langsung stunting. Nah, sebaliknya, apabila dampak tidak langsung stunting itu ditempel di daun, di pohon, di ranting, ranting kiri, kanan maupun atas. Paham, ibu-ibu? Ngerti? Oke, siapa yang mau menempelkan pertama? Acungkan tangan. Oke, Ibu Mira, silakan ke depan. Ini lakbannya Bu ya, ditempel. Tempel dulu, simpan di sini. Oke, dipegang Bu. Tempel. Kurang gizi. Oke, silakan duduk Bu Mira. Beri semangat ataupun tepuk salut ya untuk Bu Mira ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, terima kasih Bu Mira sudah menempelkan dampak langsung ya, yaitu di batang pohonnya. Kemudian lanjut, siapa yang akan menempelkan yang kedua? Silakan, siapa? Acungkan tangannya. Iya, Ibu Ade, silakan ditempelkan ke depan. Ibu Ade. Tempel Pak. Iya. Oke, silakan ditempel. Itu dampak langsung. Ingat ya, yang dampak langsung ditempel di batang ataupun akarnya, yang tidak langsung di ranting atau buah ataupun dedaunan. Oke, belum dikasih salut, tepuk salut ya untuk Ibu Ade. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, dilanjut, siapa lagi akan menempel? Iya, Ibu Dini, silakan ditempel. Ini lakbannya Ibu Dini ya. Oke, semangat ya Bu ya. Dibacakan itu apa Bu? Perilaku kebersihan. Iya, perilaku kebersihan. Iya, ditempel di daun ya. Ibu-ibu ya, ditempel di daun ya. Nanti kita bisa simpulkan apa maksudnya ini. Untuk Bu Dini, silakan kasih tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, selanjutnya. Oke, Ibu Ani. Silakan Ibu Ani. Apa jawabannya Ibu Ani? Stimulasi. Stimulasi. Oke, ditempel ya. Stimulasi ditempel. Oke, ditempel di mana Bu? Stimulasi Di daun. di daun. Oke, ternyata suka daun juga ya, Bu Ani. Oke, kasih tepuk salut lagi sekali lagi ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Udah ada? Udah habis apa belum? Belum. Belum. Masih ada berapa lagi yang belum? 1. Oke, silakan yang belum merasa belum ditempel ke depan. Iya, Ibu Aam. Iya, ditempel Bu Aam ya. Iya. Dulu Pak. Ini dikasih. Apa itu Bu? Penyakit berulang. Penyakit berulang. Penyakit berulang. Ini ya. Oke, penyakit berulang. Sekali lagi, jangan bosan ya, supaya semangat. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ibu-ibu tadi secara bersama-sama kelompok 1, 2, dan 3 telah selesai menempelkan berbagai macam dampak langsung dan tidak langsung ke dalam pohon besar ini. Nah, ibu-ibu, pohon besar ini ibarat tubuh kita, ya, ibarat tubuh kita, batang, kemudian akar sampai ke ujung dedaunan itu merupakan ibaratnya adalah tubuh kita, jiwa kita, raga kita ibaratnya ini. Nah, apabila tubuh kita tidak imunisasi,
ketika bayi, ya, ibu-ibu punya anak, diimunisasi tidak anaknya? Imunisasi. Harus diimunisasi karena salah satu syarat untuk mencegah stunting adalah imunisasi. Betul ya, ditempel di akar. Ini sebagai dasar supaya mencegah stunting. Nah, kemudian kurang gizi, ya. Ibu-ibu sudah dikasih bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai dan bantuan tunai yang berbentuk PKH itu dimanfaatkan untuk perbaikan gizi anak-anak ibu supaya generasi kita semakin maju, ya. Suka dapat beras ya, suka dapat sayur-sayuran, buah-buahan, ya. Itu tolong dimanfaatkan di warung-warung yang ada di lingkungan ibu masing-masing, ya. Apabila kurang, manfaatkan uang PKH-nya untuk beli makanan yang bergizi, ya, supaya anak kita tidak kekurangan di gizi, ya, seperti itu. Kemudian penyakit berulang ketika tidak imunisasi, ketika tidak imunisasi, kekurangan makanan yang bergizi, maka akan datang penyakit-penyakit yang berulang. Sering ya Bu ya, anak-anak kita misalkan belum aja menginjak 2 tahun ataupun 5 tahun itu sering terjadi ataupun mengalami sakit-sakit yang berulang. Contohnya diare, betul nggak Bu? Betul. Panas, betul nggak? Mencret, betul nggak? Ada nggak seperti itu anak-anak ibu? Ada ya. Kalau ada, cegah dari sekarang, ya. Kasih makanan bergizi, ya. Kasih susu, ya. Kasih makanan-makanan yang dikasihkan oleh pemerintah di warung itu tersebut, ya. Itu. Nah, kita lihat lagi, ini sebagai dampak awal, ya. Dampak awal untuk pencegahan stunting. Tidak imunisasi, kurang gizi, penyakit berulang. Sekarang kita lihat ke dedaunan. Dedaunan ini yaitu perilakunya, ya, yang tidak langsung, yang tanpa kita sadari. Contohnya tidak menjaga kebersihan, ya. Ibu-ibu pulang dari sini, ya, biasanya langsung memeluk anak, langsung bercerita-cerita ataupun cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Ingat, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Karena Bu, cuci tangan tanpa menggunakan sabun itu kuman-kuman tidak bakal mati. Sehingga nempel di tangan-tangan kita. Kita berpelukan sama anak, kita menyuapi anak, ternyata tangan kita banyak kuman, sehingga kuman yang masuk ke tubuh anak itu menjadi bakteri yang mengancam kesehatan anak-anak kita. Maka dampaknya stunting, ya. Oke, perilaku kebersihan. Selain cuci tangan, ibu-ibu punya WC? Punya. Yang belum punya ada, ya, nanti diusulkan ke pemerintah daerahnya, ke RT dan RW supaya membuat WC umum. Apabila yang punya WC dijaga kebersihannya, dirapikan, ya, harus jauh dari sumurnya, jarak sepiteng dan sumur harus jauh. Karena kalau berdekatan sama saja bohong, akan mengundang kuman-kuman juga. Bagi yang tidak punya harus rajin, ya, berbagi tugas dengan warga lain membersihkan WC umum. Ya, itu perilaku kebersihan, ya. Jadi kita harus hidup bersih, ya. Salah satu syarat untuk hidup bersih itu kebersihan dulu. Untuk hidup sehat itu kebersihan dulu. Apabila kita tidak bersih, kita tidak menjaga kebersihan, lama-kelamaan penyakit apapun itu akan mendekati kita. Paham ya Bu ya? Paham. Sekarang kita lihat ke sebelah kiri. Coba bacakan sama-sama, kelihatan tidak? Stimulasi. Ya, stimulasi. Oke. Stimulasi, contohnya anak-anak kita yang umur 1-2 tahun biasanya kalau disuapin pengen ngambil sendiri sendoknya, betul nggak Bu? Biarkan aja, kita mengarahkan, jangan dimarahin. Misalkan Bu Dini tadi, udah diem aja kamu, biar mama aja yang masih makan, nggak boleh gitu, ya. Ibu Dini cukup, ayo deh makan deh. Nah, salah bukan gitu ya, tapi gini caranya, seperti itu. Paham ya Bu ya? Nah, kita mengarahkan anak kita supaya anak kita terangsang, supaya anak kita jadi cepat berpikir. Jangan sampai nanti maunya disuapin terus, ya.
Nanti yang lama kelamaan nanti dia akan merasa manja. Ya, ngerti Bu? Anak ibu gitu nggak? Hah? Sama? Iya. Terus ibu gimana? Dimarahin? Enggak, jangan. Ya, anak kita adalah titipan dari Allah. Ya, bagaimanapun perilaku anak kita, kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab ya untuk meluruskan, mendidik. Apabila anak kita kurang baik, berarti kita kurang baik dalam mendidiknya. Apabila anak kita bandel, berarti kita kurang bagus dalam mendidiknya. Paham Bu ya? Nah, seperti itu. Oke. Itu sudah selesai kita sebutkan sama-sama tadi. Ketika ini semua sudah dimasukkan, sudah tidak ada imunisasi, kurang gizi, penyakit berulang, perilaku kebersihan, stimulasi. Nah, ibaratnya pohon. Ketika pohon tidak dipupuk, akan berbuah tidak? Tidak, Pak. Tidak. Adapun berbuah, buahnya tidak lebat, buahnya kecil, tidak manis, ya, kurang pupuk. Daunnya rindang tidak? Tidak, karena tadi pepohonan, tumbuhan juga perlu makan, perlu gizi. Sama kita juga manusia, perlu makan, perlu gizi supaya kita tumbuh sehat, ya, seperti itu. Oke, ibu-ibu, sekarang saya minta 1 atau 2 orang untuk menjelaskan pendapatnya dari pohon ini, ya, menjelaskan ataupun pendapat pribadinya mengenai kehidupan ibu-ibu di rumah terhadap pendidikan ke anaknya. Siapa yang berani? Acungkan tangan. Ayo. Ya, Ibu Ade. Silakan Bu Ade. Itu Pak, kalau misalkan tidak imunisasi, sengaja saya tempel di akar Pak. Ya. Karena ilustrasinya kalau misalkan akar itu tidak disirami, maka si batang, daun, dan buah-buahnya itu tidak tumbuh dengan baik. Sama halnya dengan tubuh kita. Kalau misalkan tubuh kita tidak diimunisasi, maka pertumbuhan dan perkembangan anak kita akan terhambat Pak. Gizinya dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya tidak imunisasi itu hal dasar bagi anak, bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, sama dengan pepohonan tadi. Makanya saya tadi tempel di akar. Ya. Itu Pak. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya Ibu Ade ya. Ibu Ade berpikirnya sangat maju, sangat ke depan. Ya, buah dari selalu hadir Ibu Ade. Setiap rapat P2K2 Ibu Ade selalu hadir. Alhamdulillah, semakin maju, semakin berpikirnya kreatif dan pintar. Betul ya, yang dikatakan oleh Ibu Ade tadi. Tidak imunisasi disimpan di akarnya. Ibarat pohon besar, kalau tidak punya akar, bagaimana? Tumbang, ya, ataupun cepat mati. Tidak bakal besar, tidak bakal tumbuh, ya. Terima kasih Bu Ade ya telah memberikan ilustrasi ini. Semoga nih kita sebagai ibu-ibu yang mempunyai balita, ya, yang bakal punya anak yang sedang hamil ya Bu Dini ya, harus berpikir kreatif, harus berpikir maju. Jangan sampai anak kita nanti gagal dan mengalami stunting. Terima kasih ya Bu Ade ya. Siapa lagi akan menyampaikan pendapatnya? So, jangan mau kalah sama Bu Ade. Ayo. Ada? Tidak ada? Oke, tidak ada. Oke, selain Ibu Ade, ada yang mau menambahkan? Silahkan Ibu Mira mau? Oh iya, Ibu Mira silahkan. Ini Pak ya, Iya. anak saya kan berumur 5 tahun. 5 tahun. Itu masih posyandu ya. Nah, kalau imunisasi udah tidak diimunisasi kan, terus sering sakit, panas gitu ya, pilek atau segala macam. Iya. Cukup Bu? Cukup. Nah, anak Ibu Mira usianya 5 tahun. Imunisasinya tidak komplit ya Bu ya? Iya. Nah, sekarang mengalami sakit-sakitan, berulang-ulang sakitnya. Iya. Nah, tergambar tidak di sini tadi? Penyakit berulang. Tergambar. Tergambar, ya. Jalan satu-satunya Ibu sekarang berikan makanan-makanan yang bergizi, ya, yang sehat supaya anak Ibu tidak sakit. Iya. Kemudian selalu dikontrol, ya. Dikontrol melalui posyandu kesehatannya, jangan sampai anak Ibu mengalami sakit-sakit seperti itu. Iya. Tapi tingginya maksimal ya Bu ya, beratnya maksimal. Ya mudah-mudahan, karena kita juga tidak menutup kemungkinan segala sesuatu ya
itu tergantung sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa ikhtiar ya dan doa melalui imunisasi, melalui pemberian gizi, tapi tetap yang memberikan izin itu adalah Allah. Seperti itu. Cukup, Pak? Ya, terima kasih ibu-ibu. Ibu-ibu sudah hadir di kegiatan P2K2 ini di modul pencegahan stunting. Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat mempraktekkan di rumah. Seperti itu ya Bu ya. Sebelum kita tutup, saya akan simpulkan. Pertama, dampak stunting. Dampak stunting adalah anak akan gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap berbagai penyakit. Ingat ya Bu ya, gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap penyakit. Harus diingat 3. Takut ya? Takut ya. Yang selanjutnya dampak jangka panjang Bu. Ya, jangka panjang sampai dia ya tua nanti. Jangka panjang stunting adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Ya, jadi stunting itu bukan hanya fisiknya saja, tetapi dalam mental dan pemikirannya juga itu tidak berkembang. Itu dikatakan stunting.